Bab 2515. Tempat harta karun Sekte Tulang Darah. Siapa yang berani datang ke Sekte Tulang Darah dengan lancang dan mencari kematian? Cepat pergi. Ketika kapal spiritual kapal mendekat dalam jarak 100 mil, seorang kultivator melompat keluar dari pulau dan berteriak pada kapal spiritual kapal. Meskipun orang-orang ini semua dalam fase transendensi, mereka bangga dan berpura-pura tak terkalahkan. Jelas, mereka masih tidak tahu apa yang terjadi pada Tordokian dan yang lainnya. Tapi ini juga biasa terjadi, saat itu pohon-pohon tumbang dan macan-macan telah berpencar dan siapa lagi yang masih punya pikiran untuk mengurus para kultivator di pulau itu. Secara alami, Tenno Zhang dan yang lainnya tidak terbiasa dengan kultivasi iblis ini. Beberapa master obat fase penilaian terbang dan bergegas ke depan. Orang-orang ini sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi kaget dan mereka tidak dapat melarikan diri jika ancaman itu tidak berguna. Setelah beberapa jurus, orang-orang ini mati. Kerumunan langsung masuk, langsung naik ke pulau dan sampai di Sekte Tulang Darah. Sebaiknya kamu jujur dan menjelaskan semua yang ada di Sekte Tulang Darah, kalau tidak, orang tua akan memastikanmu menjadi sangat menderita. Tenno Zhang memegang wakil kepala sekte-sekte tulang darah yang ditangkap sebelumnya dan mendengus dingin. Teman seiman yang terhormat, aku pasti akan memberitahu segalanya, tolong biarkan aku hidup. Pria paruh baya itu dengan cepat memohon belas kasihan. Maka itu tergantung pada kinerjamu. Erikin berkata dengan ringan. Orang ini sebelumnya cukup kaku, memasang postur bahwa dia lebih baik mati daripada menyerah. Namun, setelah disiksa oleh pil mujarab buatannya sendiri, dia langsung berlutut. Tuan sekalian, pada kenyataannya, harta sekte tulang darah kita biasanya dibawa oleh kepala sekte dan Tedikian. Sekte ini hanya tempat kosong dan tidak banyak hal baik yang bisa diperoleh. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aktifkan semua batasan yang dapat dibuka di bawah otoritasmu, kata Erikin. Meskipun dia bisa memecahkan formasi, orang ini adalah wakil kepala sekte. Dia memiliki banyak kekuatan dan bisa membukanya atas inisiatifnya sendiri. Tentu saja, tidak perlu membuang waktu. Pria itu mengangguk berulang kali, memasukkan sekte tulang darah dan membuka formasi itu atas permintaan Erikin. Lihat, semuanya, di sekte tulang darah kita, selain dari perabotan arsitektural ini, benar-benar tidak ada harta karun. Pria itu menunjuk ke gedung-gedung dan berkata dengan getir. Sekte-sekte di lautan tak berujung umumnya tidak terlalu memerhatikan manajemen sekte. Lagi pula, semua orang jelas sekelompok bajingan, yang mungkin suatu hari menyinggung yang kuat dan ingin melarikan diri lagi. Apa gunanya membangunnya dengan terlalu baik? Tentu saja, seseorang yang menguasai perairan di sekitarnya seperti sekte tulang darah harus selalu mampu bertahan menghadapinya. Jadi dari luar, terlihat tegas dan terasa seperti istana dewa. Tapi selanjutnya yang terjadi akan membuat mata wakil kepala sekte ini membelalak. Tenno Zhang dan yang lainnya memulai di bawah pengaturan Erikin. Ratusan kultivator bergegas keluar, tetapi bukan ke musuh, tetapi ke gedung-gedung ini. Ambil meja giok putih di sana. Juanhu, kuil ini dibangun dengan baik, semuanya hancurkan. Teman seiman Liu, Tuan Qin mengatakan bahwa dia akan mengurus pusat formasi dari formasi ini. Jangan merusak Blue Stone dari pola formasi terdekat ya, nanti formasi itu langsung pindahkan saja. Di bawah komando Tenno Zhang. Sekte tulang darah termasuk lempengan batu di tanah, pilar aula utama, bata biru dan atap merah, dekorasi ditempatkan di mana-mana dan bahkan hewan berukir. Kelompok orang ini langsung mengambil semuanya. Wakil kepala sekte ini terlihat membeku di sana dan hampir pingsan. Mereka tidak menemukan sesuatu untuk kultivasi,
tapi malah ke sini untuk meruntuhkan sekte. Tapi apakah ini benar-benar kultivator fase penilaian? Ini bukan hal-hal untuk kultivasi, atau hal-hal dengan sedikit reiki. Apa yang akan mereka lakukan jika mengambilnya? Tepat ketika wakil kepala sekte tercengang, dalam waktu singkat, setengah dari sekte tulang darah sudah menghilang di hadapannya. Ayo pergi ke aula utama. Aku pikir ada formasi yang lebih ketat, itu seharusnya tempat sektemu menyimpan barang-barang. Setelah mengumpulkan barang-barang, Erikin menyadarkan wakil kepala sekte dengan reiki dan berjalan menuju aula utama sekte tulang darah. Teman seiman, ada lebih banyak formasi di aula utama untuk pertahanan, tetapi benar-benar tidak ada harta. Wakil kepala sekte tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata, "Benarkah? Ada ruangan di belakang kanan aula utama yang berbeda. Apakah kamu perlu aku jelaskan lebih lanjut?" Erikin tersenyum dingin, melihat wakil kepala sekte penuh semangat. "Oh, aku ingat. Memang ada rumah harta karun kecil di sana." Wakil kepala sekte berkeringat dan diam-diam memarahi Erikin karena cerdik. Lokasi rumah harta karun aula utama sangat tersembunyi dan hanya 3 orang yang tahu seluruh sekte. Tordo Kian seharusnya sudah mati, Teddy Kian hilang, hanya dia yang tahu lokasinya. Dia juga ingin menutupi rumah harta karun sekte. Jika dia dilepaskan, masih ada beberapa harta yang bisa dia ambil. Akibatnya, setelah beberapa ratus kaki, Erikin juga bisa melihat petunjuk di aula secara sekilas. Karena sudah ketahuan, wakil kepala sekte tidak berani menyembunyikannya dan membawa Erikin ke depan rumah harta karun. Teman seiman, meskipun aku tahu lokasinya, hanya Tordo Kian yang memiliki token. Tanpa perintahnya, aku tidak bisa membukanya, kata kepala sekte tak berdaya. Di tempat harta karun sekte, meskipun kualitasnya tidak sebaik tas penyimpanan milik Tordo Kian, ada juga banyak hal bagus. Bagaimanapun, setiap orang dasarnya adalah seorang kultivator dari sekte yang sama dan sekte tersebut harus memiliki sumber daya. Jika Anda menemukan beberapa hadiah, atau membutuhkan item tertentu, Anda tidak dapat selalu meminta Tordo Kian setiap saat. Tetapi justru karena tempat ini adalah satu-satunya tempat di mana semua jenis harta disimpan dalam sekte, maka formasi luarnya sangat bagus. Apakah kamu memerlukan token? Apakah ini barangnya? Erikin melambaikan tangannya dan langsung mengeluarkan token. Ini benar. Wakil kepala sekte mengambil apa yang diambil Erikin dan pupil matanya menyusut. Benar saja, barang-barang Tordo Kian ada di tangan Erikin, menandakan bahwa kepala sekte sudah tiada. Tak berani melalaikan perintah, wakil kepala sekte langsung membukakan pintu rumah harta karun. Tiba-tiba, segala sesuatu di dalam muncul di depan semua orang. Cahaya reiki berbagai warna terpancar dan sebenarnya tidak banyak. Karena itu hanya pintu ajaib yang kacau, segala macam hal diatur secara tidak teratur dan tidak ada klasifikasi. Rumput ajaib, pil dewa, alat roh dan berbagai teknik dan slip giok, semuanya ditumpuk bersama, tidak ada gerbang sekte langsung, mereka ditempatkan di setiap bangunan dengan berbagai urutan. Tenno Zhang dan yang lainnya, setelah melihat hal-hal ini, mata mereka menjadi cerah. Meskipun para kultivator ini mungkin tidak terlalu penting bagi seorang kultivator tertentu, tidak ada yang sia-sia bagi mereka yang ingin membuat sekte. Terlebih lagi, mereka keluar dari sekte iblis dan pedang roh yang mereka gunakan di tangan mereka semuanya disita oleh sekte iblis, dianggap tidak berguna dan banyak dari mereka yang rusak dalam pertarungan dengan iblis monster. Namun, banyak alat roh di sini adalah milik pertapa abadi dan bisa menggantikannya. Adapun rumput ajaib, tak perlu dikatakan bahwa semua orang adalah master obat dan semua jenis pil mujarab disempurnakan agar tidak terbuang percuma. Teknik di slip giok,
hanya untuk menutupi kekurangan ilmu sihir. Meski dalam pandangan Tordokian, semuanya adalah hal yang payah, tapi sangat berguna untuk Tenno Zhang dan lainnya. Semua orang juga terbang ke dalamnya, mengumpulkan berbagai harta karun di dalamnya sesuai dengan jenisnya. Eric Qin tidak berpartisipasi di dalamnya, tetapi sedang membaca beberapa buku klasik di rak buku samping. Pemimpin Qin, ditemukan sesuatu di bagian terdalam dari rumah harta karun. Tapi tidak lama kemudian, Juan Hu, dengan janggut di wajahnya, berlari dengan tergesa-gesa. Bersambung.